Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membicarakan mengenai surat Al-Lahab. Nah, sebenarnya kenapa ya Allah itu menamakan surat Abu Lahab, bukan Abu Jahal, bukan Musailamatul Kadzab dan lain sebagainya gitu. Pertanyaan ini akan kita jawab insya Allah nanti di akhir. Nah, sekarang kita bahas dulu sebenarnya siapa Abu Lahab dan istrinya. Mereka berdua adalah pasangan bangsawan karena cucu dari kabilah yang paling besar di Mekah, yaitu Hashim dan Umayyah. Abu Lahab dari Hashim, kemudian Urwah atau istrinya itu dari Umayyah. Abu Lahab sendiri sebenarnya artinya tampan gitu, wajah yang berseri-seri, kemerah-merahan. Jadi Abu Lahab itu ganteng. Kemudian Urwah itu punya julukan Ummu Jamil. Artinya apa? Cantik. Si cantik sama si ganteng. Jadi bisa dibayangkan mereka adalah couple yang paling tenar, yang kaya, selebriti lah, bangsawan juga gitu. So, dari segi politik mereka juga kuat, hartanya juga banyak. Nah, langsung saja dari ayat pertama, tabbat yada abi lahabi wa tabb. Sungguh, semoga kedua tangan Abu Lahab itu hancur dan pasti hancur. Dua kali penekanan kehancuran akan tangan Abu Lahab. Sebenarnya kenapa Allah itu mengulang dua kali kalimat hancur gitu. Ada peristiwa Rasulullah itu mengundang para bangsawan, para pemuka-pemuka untuk makan di rumahnya, untuk dijamu kemudian didakwahi. Pas saat itu keadaan riuh gitu, karena mereka nggak menghargai. Lalu Abu Lahab akhirnya berbicara, Muhammad, kalau misalnya aku masuk Islam, apa yang aku dapat? Rasulullah menjawab, kalau misalnya engkau masuk Islam, engkau akan menjadi bagian dari kaum mukmin dan insya Allah Allah akan masukkan kamu ke dalam surga. Tanggapan Abu Lahab, apa? Kamu akan menjadikanku dan orang-orang yang ini mau masuk Islam ini itu setara. Cih, omong kosong. Itu adalah tanggapan Abu Lahab. Jadi yang pertama, dia itu mengutuk agama Islam, mencela agama Islam. Peristiwa yang kedua, zaman dahulu itu ketika kita mau memberikan sebuah peringatan, info dan lain sebagainya, akan ada orang naik ke atas bukit kemudian berteriak. Dari situ masyarakat akan berkumpul. Itu yang digunakan Rasulullah ketika berdakwah. Rasulullah naik ke bukit kemudian memanggil orang-orang. Beliau berkata, kalau misalnya aku beritahukan kepada kalian di balik bukit ini ada pasukan yang siap menyerang kalian, apakah kalian akan percaya? Mereka bilangnya kami percaya. Kemudian beliau berkata, kalian tahu kalian itu akan mati seperti kalian itu tidur. Kalian itu akan bangun, kalian itu akan dibangkitkan seperti kalian itu bangun tidur. Maka semua amal kita akan diperhitungkan gitu. Apa kata Abu Lahab? Mendengar itu udah gak sabar. Abu Lahab itu langsung memotong, celaka kamu, mati kamu. Atau kalau bahasa Jawanya ada yang lebih kasar. Ya gitulah gitu. Mati kamu gitu. Apa ini hanya gara-gara ini kamu mengumpulkan kami di bukit ini? Kamu membuang-buang waktuku. Kupikir kamu sedang mau memberikan info yang penting gitu. Ya hello bro gitu. Hari kiamat itu penting gitu kan. Nah, itu mengenai ayat yang pertama. Ayat yang kedua, ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba. Sama sekali nggak ada gunanya baik harta maupun apa yang kamu usahakan. Musuh Rasul itu ada banyak, salah satunya Abu Jahal. Abu Jahal itu artinya si bodoh. Padahal sebelumnya dia punya julukan namanya Abu Al-Hakam, bapak kebijaksanaan. Kontras sekali. Nah, kenapa Allah nggak menaruh Abu Jahal sebagai nama surat? Bisa jadi karena Abu Jahal memiliki potensi kebaikan di dalam dirinya. Bahkan Rasulullah pernah berdoa, ya Allah masukkan salah satu dari Umar. Kalau nggak ya Abu Jahal, ya Umar bin Khattab. Kan nama asli Abu Jahal itu Amr bin Hashim gitu. Nah, dia itu kalau misalnya beriman bisa sehebat Umar gitu. Dan Abu Jahal ketika memerangi Rasulullah, dia membawa harga diri, oh aku perang karena menjaga kehormatan kaumku. Beda dengan Abu Lahab. Abu Lahab itu perang Badar nggak ikut. Dia memilih membayar orang, kamu tak bayar, kamu gantiin aku buat berperang. Jadi nggak hanya dia itu suka nyinyir, dia juga pengecut gitu. Dia memilih, ya udah ini tak kasih hartaku, kamu perang. Padahal akhirnya nanti
si laki-laki itu juga meninggal. Apa yang kamu usahakan nggak ada gunanya. Orang bangsawan biasanya melakukan sedekah dan lain sebagainya, termasuk Abu Lahab ini. Entah dia niat murni sedekah atau hanya pencitraan. Tapi kata Allah, apa yang kamu lakukan menggunakan dua tanganmu, sedekah yang kamu salurkan menggunakan dua tanganmu ini, sama sekali nggak ada gunanya gitu. Tragisnya, di akhir hidupnya, Abu Lahab kehilangan semua yang dia bangga-banggakan. Pernah satu ketika itu saking sombongnya, setelah mendengar surat Al-Lahab ini turun, dia pergi ke publik. Kemudian diangkat kedua tangannya, bilang ke tangannya, celakalah kalian. Tanganku baik-baik aja tuh. Sambil ngejek gitu. Itu yang terjadi. Dan di akhir hayat, dia terkena penyakit kulit, jadi kulitnya itu melepuh-melepuh, bentol-bentol, sampai-sampai keluarganya, pembantunya itu meninggalkan dia. Jadi ketampanannya itu hilang, kekayaannya itu hilang, terus ya semuanya hilang, gak ada gunanya semuanya. Ada riwayat juga yang menyatakan kalau tangan Abu Lahab itu digunakan untuk memukul Rasulullah, makanya Allah membalas dengan menghancurkan kedua tangan Abu Lahab beserta seluruh tubuhnya dari dunia maupun juga nanti di akhirat. Lanjut ke ayat ketiga, sayasla naran dzata lahab. Artinya dia akan segera dilemparkan ke api neraka yang berkobar-kobar. Ayat ini seolah-olah memberi ejekan kepada Abu Lahab. Hei, kamu bangga dengan sebutanmu Abu Lahab yang dibilang tampan, ganteng, kemerah-merahan itu. Oke, kamu akan diingat sebagai Abu Lahab, tapi artinya diganti. Kamu akan diingat sebagai orang yang selama-lamanya akan berada dalam api yang berkorbar-korbar. Gitu. Jadi kontradiktif. Selanjutnya, wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya pembawa kayu bakar. Dulu itu kalau kita mau masak air, mau menyalakan api, nggak ada kompor. Apa yang harus dilakukan? Mereka harus menyalakan api menggunakan kayu bakar. Oleh karena itu ada pekerjaan namanya hammalatul hatab. Seorang budak yang kerjaannya hanya mikulin kayu bakar. Ayat ini seolah-olah menjadi hinaan pada Urwah yang seorang bangsawan, seorang wanita cantik terkemuka, kaya, populer, dibandingkan sebagai seorang budak pembawa kayu bakar. Jadi harta kamu, kecantikan kamu, uang kamu itu nggak ada apa-apanya, nggak ada harganya di mata Allah. Ada yang beranggapan lagi, hammalatul hatab adalah orang-orang yang suka ngompor-ngompori, suka menyebar isu, atau bahasa lainnya tukang gosip gitu. Kemudian ayat terakhir, fi jidiha hablum mim masad, di lehernya ada tali dari serat yang dipelintir. Ayat ini berhubungan dengan apa yang diomongin istrinya Abu Lahab. Karena dia itu kan orang kaya. Jadi dia suka memamerkan kekayaannya. Salah satunya dia punya kalung yang berharga. Dia pakai mana-mana. Pas melihat Rasulullah, dia bilang gini, sambil memegang kalungnya. Demi Tuhan, ya Tuhannya Lata sama Uzza ya Tuhannya. Demi Tuhan, aku akan menggunakan kalung ini gimana pun caranya agar Muhammad itu celaka. Maka dari itu nanti di neraka Allah akan menggantikan kalung lehernya sebagai tali sabut yang untuk menghukum dia, istrinya Abu Lahab itu. Nah, pas mendengar ayat ini turun, dia merasa terhina. Udah kisah-kisah yang tadi udah, dia merasa terhina. Dia dibilang hammalatul khatab, dia dibilang akan didadung akan ditali lehernya gitu. Dia masih terhina. Akhirnya dia mencari Rasulullah dan tahu kalau Rasulullah sedang ada di masjid. Pas saat itu Rasulullah sedang duduk bersama dengan Abu Bakar. Pas melihat dia datang, Abu Bakar bilang, "Ya Rasulullah, istrinya Abu Lahab datang. Aku khawatir dengan kamu. Aku khawatir dengan engkau kalau misalnya dia ngapa-ngapain gitu." Kata Rasulullah, "Dia tidak akan melihatku." Kan dengan izin Allah, istrinya Abu Lahab itu nggak bisa melihat Rasulullah. Pas udah datang, tanya itu istrinya, "Muhammad di mana?" Karena nggak ada orang, maksudnya nggak ada Rasulullah, dia hanya bilang ke Abu Bakar. Kan dia pandai bikin puisi. Dia bilang, dia ubah nama Rasulullah
Kan Muhammad artinya yang terpuji. Dia ganti jadi mudammam. Nyontek. Dia ganti namanya jadi mudammam. Artinya apa? Yang tercela, yang terkutuk. Yang terkutuk, aku menolakmu. Agamanya, aku benci. Aturan-aturannya gak akan aku lakukan. Dia ngomong terus, ngecipris kayak gitu. Kemudian dia pergi. Respon Rasulullah adalah dia ngomongin mudammam, bukan aku. Dari sini kita bisa mendapat hikmah apa? Ketika anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Nah, inilah semoga bahasan kita mengenai surat Al-Lahab semakin mengingatkan kita agar berhati-hati ketika berbicara, kita berhati-hati ketika kita komen, menolak kebenaran, kritik dan lain sebagainya. Ketika ada orang yang mengkritik dengan cara yang buruk, ya udah tinggalkan. Tapi kalau misalnya ada kritikan yang baik, membangun, kita respon dengan sebaik-baiknya. Barakallahu walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.